Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajria Nur Aida, NIM 75 dari Pendidikan Kimia 5C akan mempresentasikan pengolahan tolak angin industri PT Sido Muncul, mata kuliah Kimia Industri, dosen pengampu Dr. Haja Siti Suryaningsi, MSI. Latar belakang PT Sido Muncul. Sepasang suami istri, Bapak Sim Tiamhi dan Ibu Rahmat Sulistyo, memulai usaha pertama mereka dengan usaha pemerah susu di Ambarawa, Jawa Tengah. Bisnis tersebut terpaksa gulung tikar pada tahun 1928. Kemudian merintis usaha baru yaitu toko roti dengan nama Roti Muncul. Dan kemudian berubah mendirikan usaha jamu karena kebetulan Ibu Rahmat Sulistyo mahir meracik jamu dan rempah-rempah di Yogyakarta. Tetapi akibat terjadi agresi militer Belanda II di Yogyakarta, pasangan ini harus pindah ke Semarang. Kemudian, pada tahun 1951, mereka membuka perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul yang berarti impian yang terwujud di Jalan Melaten, Trenggulun, Semarang. Ibu Rahmat Sulistyo yang sudah lanjut usia memutuskan untuk mewariskan pengelolaan Sido Muncul seutuhnya kepada keluarga Pak Irwan Hidayat. Pada tahun 1972, Sido Muncul tercatat memiliki hutang yang sangat besar, padahal pemasukan perusahaan sangat kecil. Akhirnya, Pak Irwan Hidayat memberikan inovasi dengan memproduksi produk baru dengan menggunakan teknologi yang canggih dan laboratorium untuk uji kualitas produk. Pada 1975, dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Sido Muncul memiliki luas pabrik sebesar 30 hektar di Ungaran. Seperti teman-teman lihat di belakang saya itu besar banget kan pabriknya tuh. Nah, Sido Muncul tercatat memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke bahan baku, proses pembuatan, dan lainnya, mari kita lihat penjelasan berikut. Indonesia memiliki banyak tanaman obat-obatan karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah negara Brazil. Tumbuhan herbal adalah tanaman obat yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional terhadap penyakit. Pengobatan tradisional terhadap penyakit tersebut menggunakan ramuan-ramuan dengan bahan dasar dari tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatu yang berada di alam. Pengobatan tradisional terhadap penyakit dengan tumbuhan herbal atau sering disebut fitoterapi merupakan pengobatan tradisional khas Jawa yang berasal dari nenek moyang. PT Sido Muncul merupakan salah satu industri berskala besar yang ikut andil dalam mempertahankan tradisi mengolah komoditas tanaman herbal menjadi obat tradisional. Nah, sekarang kita masuk ke bahan baku. Pada saat ini, PT Sido Muncul menggunakan kurang lebih 150 jenis bahan. Bahan tersebut meliputi rimpang, akar, daun, bunga, buah, dan juga biji. Produk andalan dari PT Sido Muncul antara lain adalah tolak angin. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan produk tolak angin antara lain 1. Jahe. Jahe banyak sekali loh manfaatnya, seperti untuk melindungi sistem pencernaan, mencegah penggumpalan darah, dan menghambat produksi hormon dalam tubuh yang dapat memacu peradangan. 2. Madu. Madu dalam konsentrasi 30% hingga 50% fungsinya jauh lebih baik dari obat antibiotik. Karena mengandung gula yang cepat diserap oleh sistem pencernaan, madu juga berfungsi sebagai sumber energi instan. Madu bersifat antibakteri karena keasaman alami dan hidrogen peroksida yang dihasilkan. 3. Cengkeh. Kuncup bunga dan daun cengkeh yang telah dikeringkan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit perut kembung. Sebagai obat tradisional, khasiat cengkeh adalah mengatasi sakit gigi, sinusitis, mual, dan muntah, kembung, masuk angin, sakit kepala, radang lambung, batuk, dan lain-lain. 4. Adas.
Daun adas mempunyai kegunaan untuk memperbaiki rasa obat dan penggunaannya selalu bersama dengan pulosari. Kandungan anetol yang menyebabkan adas mengeluarkan aroma yang khas dan berkhasiat karminatif. Adasowa mempunyai kegunaan untuk menghilangkan perut kembung. 5. Kayu ules. Kayu ules merupakan salah satu bahan baku untuk membuat jamu-jamuan yang dapat dikonsumsi sebagai upaya meningkatkan imunitas tubuh manusia. Untuk pembuatan jamu biasanya dilakukan dengan mencampur ekstrak tanaman ules dengan komposisi 10%. Kemudian ada bahan tambahan seperti daun mint, royal jelly, ginseng, ekstrak tanduk, kapulaga, biji pala, kayu angin, kayu manis, dan lain-lain. Nah, untuk alatnya ada mesin penyangrai, mesin penggiling, mesin ekstraksi, mesin pencampuran, tangki pendingin, mesin filling, dan mesin konveyor. Selanjutnya masuk ke proses pembuatan. Bahan baku yang telah lolos pemeriksaan oleh tim QC dilakukan proses sortasi, pencucian, dan pengeringan sehingga didapatkan simplisia bersih yang telah siap untuk masuk ke tahap produksi. Kemudian ditimbang sesuai formulasi, digiling kasar, dan selanjutnya diekstraksi. 1. Proses ekstraksi. Pada proses ini, simplisia akan dialiri cairan secara berkesinambungan sampai didapatkan hasil sari yang sesuai persyaratan. Sari yang didapat akan dipekatkan dan selanjutnya disterilkan. Ekstra yang didapatkan akan disimpan di ruang cold storage sampai tiba saat dipergunakan. 2. Proses produksi. Pada proses ini diawali dengan mixing atau pencampuran antara ekstrak dengan bahan tambahan lain seperti madu, daun mint, dan lain-lain. Selanjutnya hasil pencampuran akan ditransfer ke tangki pendingin dan melalui gravitasi akan dipindahkan ke mesin filling untuk dilakukan pengemasan ke dalam saset. Selanjutnya saset akan dipindahkan menggunakan konveyor untuk dikemas dalam bentuk dus atau plastik dan berikutnya ke dalam karton. 3. Uji kualitas produk. Proses pemeriksaan ini dilakukan diantaranya pemeriksaan zat aktif, pemeriksaan mutu misalnya organoleptis, viskositas, kebocoran, dan lain-lain. Di samping itu dilakukan pemeriksaan cemaran jamur, cemaran pupuk, cemaran logam, cemaran bahan haram melalui pemeriksaan DNA babi. Produk yang telah lolos pemeriksaan mutu siap untuk disimpan di gudang produk jadi dan selanjutnya dikirim ke distributor secara FIFO. Produk yang dihasilkan tolak angin banyak sekali variannya seperti tolak angin flu, tolak angin anak, tolak angin yang biasa, terus tolak angin care, tolak angin permen, tolak angin dalam tablet, tolak angin yang sugar free, dan tolak angin anak dalam bentuk botolan. Limbah yang berasal dari PT Sido muncul dibagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah organik, dan limbah cair. Ketiga limbah tersebut tidak membahayakan lingkungan sekitar pabrik karena produksi jumlah zat kimia yang digunakan relatif kecil. Limbah padat yang dihasilkan pada umumnya berupa kantong-kantong pembungkus yang dilapisi aluminium, sehingga untuk menghancurkannya diperlukan temperatur yang tinggi dengan mesin inkenerator. Limbah organik biasanya berasal dari sortasi bahan baku dan potongan-potongan bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu. Pada umumnya, limbah organik ini dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik dari ampas yang telah difermentasikan. Sedangkan limbah cair berasal dari air sisa cucian bahan. Limbah ini dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah untuk diendapkan sisa-sisa lumpur atau tanahnya. Air yang sudah memenuhi syarat dialirkan ke sungai dan juga dipakai untuk air perkebunan yang ada di pabrik. Manfaat dari tolak angin yaitu untuk mengatasi masuk angin, meningkatkan daya tahan tubuh, meringankan gejala flu, melegakan tenggorokan, menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Berikut referensi yang digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.